Cinta Afan Dalima dan Sridevi Dalima bermula tanpa rencana. Tidak ada niat jatuh cinta, tidak ada janji besar. Hanya perasaan yang tumbuh pelan-pelan dari kebersamaan, perhatian kecil, dan rasa nyaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Afan adalah sosok yang hangat, penuh semangat, dan selalu berusaha terlihat kuat. Sridevi adalah perempuan lembut dengan hati sensitif, penuh empati, dan cinta yang begitu tulus. Saat mereka bersama, dunia terasa lebih tenang. Mereka sering berbagi cerita, tawa, dan mimpi. Dalam diam, mereka saling menggantungkan harapan. Afan merasa menemukan rumah di hati Sridevi, sementara Sridevi menemukan ketenangan dalam kehadiran Afan. Seiring waktu, kehidupan mulai menuntut lebih. Afan semakin sibuk, pikirannya dipenuhi target dan tanggung jawab. Sridevi berusaha memahami, tapi hatinya sering merasa sendiri. Afan jarang bertanya kabar, Sridevi jarang mengeluh. Mereka sama-sama mencintai, tapi lupa bagaimana cara saling menjaga. Ketika Sridevi butuh dipeluk, Afan sedang lelah. Ketika Afan ingin dimengerti, Sridevi sedang terluka. Jarak bukan soal jarak fisik, tapi jarak hati. Pertengkaran kecil berubah menjadi luka besar. Emosi yang tertahan akhirnya meledak. Kata-kata yang keluar tidak lagi dipilih dengan hati. Kamu berubah, Van, aku cuma capek, Dev. Tak ada yang benar-benar ingin berpisah. Tapi rasa lelah membuat mereka menyerah. Malam itu, cinta mereka berhenti di tengah jalan. Tanpa pelukan, tanpa tangisan bersama. Hanya diam dan sakit yang tertinggal. Hari-hari Afan terasa hampa. Ia mencoba sibuk, mencoba tertawa, tapi setiap keberhasilan terasa kosong. Tidak ada lagi Sridevi yang menyemangati, tidak ada pesan manis sebelum tidur. Sridevi juga tak lebih baik. Ia masih tersenyum di luar, tapi menangis saat sendiri. Ia mencoba melupakan, tapi kenangan Afan selalu muncul tanpa izin. Mereka berdua hidup, tapi tidak sepenuhnya bernapas. Waktu berlalu, tapi rindu tidak pernah mengecil. Afan sering membuka foto lama mereka. Sridevi sering terdiam menatap langit, berharap Afan baik-baik saja. Mereka berusaha melanjutkan hidup, tapi hati mereka masih tertinggal di masa lalu. Cinta itu tidak mati, ia hanya terluka. Takdir mempertemukan mereka kembali di suatu acara. Mata Afan dan Sridevi bertemu. Detik itu, dunia seakan berhenti. Jantung Afan berdegup kencang. Sridevi menahan napas. Semua kenangan kembali menyerbu. Tak ada yang langsung bicara. Tapi mata mereka penuh cerita tentang rindu, penyesalan, dan cinta yang belum selesai. Mereka akhirnya berbicara. Awalnya canggung, lalu jujur. Afan mengakui kesalahannya, tentang ego, tentang kurangnya perhatian. Sridevi mengungkapkan rasa sakit yang selama ini ia pendam. Tangisan pecah, tapi bukan lagi tangisan marah, melainkan tangisan rindu yang lama terkunci. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar saling mendengarkan. Meski perasaan masih ada, Sridevi takut. Ia takut berharap lagi, takut jatuh lebih dalam, takut patah untuk kedua kalinya. Afan pun tak memaksa. Ia memilih membuktikan lewat sikap, bukan janji. Ia hadir, ia menunggu, ia menjaga jarak dengan penuh hormat. Cinta kali ini berjalan pelan, tapi jujur. Ketika Sridevi mendengar Afan sempat dekat dengan orang lain, hatinya kembali goyah. Ia bertanya dengan suara gemetar. Afan menjawab dengan jujur, pernah ada yang mendekat, tapi nggak pernah ada yang tinggal. Karena hatiku masih kamu. Kejujuran itu menyembuhkan luka lama. Afan mulai menunjukkan perubahan. Ia belajar hadir tepat waktu. Ia belajar mendengar tanpa membela diri. Ia belajar memprioritaskan. Sridevi melihat cinta yang berbeda, lebih dewasa, lebih tenang, lebih bertanggung jawab. Hatinya perlahan percaya lagi. Di bawah langit senja, Afan menggenggam tangan Sridevi. Aku nggak janji jadi sempurna. Tapi aku janji berjuang dan gak pergi lagi. Air mata Sridevi jatuh. Aku cuma mau dicintai tanpa ditinggal. Afan mengangguk. Aku di sini. Mereka memilih kembali bersama.
Bukan karena masa lalu, tapi karena masa depan yang ingin mereka bangun. Cinta yang kembali tidak seindah dulu, tapi jauh lebih kuat. Karena ia lahir dari kehilangan dan pengertian. Afan Dalima dan Sridevi Dalima belajar bahwa cinta sejati bukan tentang tidak pernah berpisah, tapi tentang memilih kembali dan bertahan. Mereka tidak menjanjikan bahagia tanpa luka. Mereka menjanjikan perjuangan tanpa menyerah. Setelah mereka memutuskan kembali bersama, segalanya terasa berbeda. Tidak ada lagi cinta yang terburu-buru. Afan dan Sridevi berjalan pelan, seolah takut merusak sesuatu yang baru saja mereka perbaiki. Afan kini lebih sering bertanya, "Kamu capek enggak hari ini? Kamu lagi butuh aku atau butuh sendiri?" Hal-hal kecil itu membuat hati Sridevi hangat. Bukan karena Afan berubah total, tapi karena Afan belajar. Sridevi pun tak lagi memendam. Ia belajar bicara sebelum luka berubah menjadi diam. Meski cinta kembali, bayangan masa lalu masih sering datang. Sridevi terkadang terbangun malam-malam dengan dada sesak, takut suatu hari Afan akan kembali menjauh. Suatu malam, Sridevi akhirnya berkata dengan suara pelan, "Aku takut bahagia terlalu lama." Afan memeluknya erat. "Kalau nanti kamu takut, bilang. Jangan simpan sendiri. Aku mau belajar jadi tempat amanmu." Tangis Sridevi pecah. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dalam ketakutannya. Kesibukan Afan kembali meningkat. Jadwal padat, tekanan, dan jarak waktu kembali menguji. Namun kali ini berbeda. Afan tidak menghilang. Ia tetap mengabari. Ia tetap pulang dengan cerita, bukan alasan. Saat Sridevi merasa ragu, Afan berkata, "Aku nggak mau ulang kesalahan yang sama. Kamu prioritas, bukan selah." Kepercayaan itu perlahan tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang di sekitar Sridevi mulai melihat perubahannya. Senyumnya lebih tulus, matanya lebih hidup. Afan tidak hanya hadir sebagai kekasih, tapi sebagai pendukung. Ia ada saat Sridevi lelah, ada saat Sridevi ragu pada dirinya sendiri. "Aku bangga sama kamu," ucap Afan suatu hari. Kalimat sederhana itu membuat Sridevi menangis bahagia. Karena cinta sejati adalah yang menguatkan, bukan menguras. Suatu malam, Afan duduk sendiri, merenung. Ia sadar, ia tidak ingin kehilangan Sridevi lagi. Bukan esok, bukan kapanpun. Dalam doanya, Afan berkata, "Tuhan, kalau dia jodohku, izinkan aku menjaganya dengan lebih baik." Sejak hari itu, niat Afan berubah. Bukan sekadar kembali pacaran, tapi menuju masa depan. Di bawah langit malam, Afan dan Sridevi duduk berdampingan.